Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ya, Mintarsih. ya, gimana kabarnya hari ini, Pak Reza? Alhamdulillah baik, Bu Min. Bu Min Alhamdulillah bagaimana? baik. Alhamdulillah saya juga baik, Pak Reza. Terima kasih untuk malam ini kita ketemu kembali. Kita nanti akan melaksanakan coaching sebentar ya, Pak Reza ya. Nggih. Nggih. Kita durasi waktunya mungkin 15 menit ke depan, Pak Reza. Kita akan Iya. melakukan coaching. Kemudian kira-kira apa yang akan Pak Reza bicarakan untuk malam ini, Pak Reza? Iya, pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, kompetensi sosial emosional yang akan saya bicarakan kepada Bu Mintarsih. Ya, nggih. Berarti masih seputar pembelajaran berdiferensiasi Iya, ya, Pak betul. Reza, nggih. Betul. Nggih. Ya. Kemudian karena kita nanti waktunya tidak Oh, bukan panjang, lagi. Pak Reza, jadi percakapan kita singkat. Coba Pak Reza, apa yang ingin Pak Reza ungkapkan atau ingin Pak Reza ceritakan ke saya tentang pembelajaran berdiferensiasi atau mungkin Pak Reza sudah melaksanakannya di sekolah Pak Reza? Baik. Nggih. Terima kasih pertanyaannya Bu Min. Nggih. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran berbasis kepada keinginan belajar peserta didik. Jadi kita sebagai pengajar itu harus mengetahui keinginan peserta didik atau murid itu seperti apa dalam pembelajaran. Karena jika anak itu sudah mengetahui apa yang mereka inginkan, mereka Iya. akan belajar dengan baik dan tentu saja ilmu yang diberikan oleh guru itu akan mereka terima dengan baik. Tetapi pada dasarnya ketika misalnya murid itu menerima pelajaran tetapi dengan cara yang tidak mereka sukai, tentu saja hasilnya akan berbeda dan tidak seperti yang diharapkan semula itu, Bu Mintarsih. Nggih, ya, ya Pak Reza. Berarti Pak Reza sudah paham betul nggih apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ya, sedikit banyak sudah paham Bu Mintarsih. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu pun juga sudah lama kita terapkan. Hanya saja istilahnya saja yang kita itu belum mengetahui. Karena Iya. dulu itu kan kita juga sering mengajar ketika Nggih. misalnya anak-anak itu suka menulis, itu kan itu anak-anak diberi tugas untuk menulis atau menyusun Ya. makalah kalau dulu itu ya Bu. Ya, Kalau ya. sekarang kan makalah sudah tidak begitu begitu. Kemudian ada anak yang juga disuruh menggambar, mengaktualisasikan dalam bentuk mind mapping ketika mengerjakan tugas. Itu juga Ya, betul. sepertinya sudah kita laksanakan. Jadi artinya bahwa untuk saat ini kita hanya perlu penekanan saja bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu layak dan cocok untuk digunakan ketika materinya memang mendukung. Jadi tidak sepenuhnya pembelajaran kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang kita pelajari saat ini. Oke. Seperti yang Pak Reza sudah katakan tadi bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi tidak bisa diterapkan di semua lingkup materi, begitu nggih? Ya. Selama ini yang sudah Pak Reza lakukan, apakah Pak Reza menemui hambatan atau kesulitan? Kalau ya mungkin ya kita bisa sharing di sini Pak Reza. Baik, kalau hambatan itu tetap ada Bu Mintarsih. Ya. Ketika misalnya saya itu memberikan penugasan, itu ada anak yang sebenarnya itu dia itu mampunya di bidang itu karena memang ketika kita menjuruskan itu untuk belajar berdiferensiasi itu berdasarkan keinginan anak itu sendiri. Tapi kadang-kadang anak itu juga tidak konsisten dengan apa itu keinginan mereka. Jadi ketika pembelajaran itu mereka masih ada yang tidak aktif, berbicara sendiri, HP yang harusnya digunakan untuk belajar malah digunakan untuk keperluan yang lain. Misalnya menyetel musik sehingga guru mendengar, itu merupakan hambatan-hambatan yang perlu ditindaklanjuti atau perlu diatasi sehingga nanti pembelajaran berdiferensiasi itu akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh murid itu.
Oke, Bu Mintar. berarti kata kuncinya mungkin, yang Pak Reza temui ketika pengen itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu, murid atau anak belum konsisten, begitu ya Pak Reza ya? Iya, Contohnya betul. seperti yang pengen ungkapkan tadi. Nah, kira-kira, Pak Reza setelah menemui seperti itu, apa yang akan Pak Reza lakukan untuk pembelajaran berikutnya supaya tetap menjaga konsistensi murid-murid Pak Reza? Oke, yang saya lakukan adalah tetap terus belajar karena sebagai pengajar itu kita memang harus belajar. Kemudian menemukan Betul, inovasi-inovasi baru. iya. Pembelajaran berdiferensiasi tetap diterapkan pada materi yang cocok, tetapi inovasi-inovasi baru yang saya munculkan di sana. Misalnya saya memunculkan unsur KSE, kompetensi sosial ekonomi dengan cara Oke. misalnya ice breaking, misalnya Oh iya, tepuk-tepuk iya itu, iya Bu. iya iya, Saya heeh. terapkan misalnya tepuk pagi itu tepuknya 1 kali, tepuk Oke. siang tepuknya 2 kali, tepuk Heeh heeh, malam tepuknya 3 kali. heeh. Itu saya lakukan itu pada anak-anak supaya mereka itu tidak jenuh. Karena di SMA itu kan Mhm. belajarnya 10 jam pelajaran, Bu. Oh iya Bayangkan dari pagi sampai sore iya ya kalau SMA iya. ya? Heeh. Dari Betul jam betul. 7 sampai jam setengah 4 itu kita bisa membayangkan anak seusia itu ya, seusia 15, 16, 17 atau 16, 17, 18, dengan apa itu, keterbatasan yang mereka miliki, mereka harus Mhm. merekam pelajaran yang banyak dalam Sekian waktu yang banyak. lama itu. Kita memang Iya sudah betul harus betul. memahami itu, sehingga Heeh. ice breaking saya lakukan supaya mereka tidak bosan. Ketika misalnya mereka memang benar-benar lapar, belum makan, Iya. karena tadi begitu banyak tugas, saya berikan kesempatan untuk makan. Biasanya saya berikan waktu 5 menit, Bu, supaya mengembalikan kesegaran mereka. "Ayo, Pak boleh makan?" "Ya boleh, tapi 5 menit saja, silakan. Nanti setelah 5 menit konsen lagi." Begitu, Bu, karena memang di keyakinan kelas saya itu Heeh heeh. memang memperbolehkan jika memang anak itu misalnya belum sarapan, Mhm itu mhm. pelajaran saya itu boleh makan, tapi ya saya beri waktu 5 menit saja, habis Mhm. itu semangat anaknya memang tumbuh kembali Timbul karena kembali. iya, karena Heeh. saya memberikan kepercayaan kepada mereka dan mereka konsisten untuk itu. Jadi tidak Konsisten untuk melama-lamakan. untuk Dalam hal itu konsisten tadi dengan keyakinan kelas tadi iya, ya? menaati Oh, keyakinan nggih kelas nggih untuk nggih. makan hanya Heeh. dalam waktu 5 menit itu. Heeh, tapi belum begitu konsisten untuk pembelajaran yang misalnya Betul, ponsel digunakan khusus untuk pembelajaran, iya tetapi ternyata masih digunakan untuk kegiatan yang lain. Nah, iya kira-kira setelah Pak Reza tadi mengungkapkan akan tetap melakukan, akan tetap perbaikan, eee, kira-kira Pak Reza itu akan melakukannya mulai kapan Pak Reza? iya. Untuk Iya. perbaikan saya akan melakukan pada pembelajaran berikutnya, Bu Mintarsih. Oh, nggih nggih. Pembelajaran berikutnya itu akan saya kembalikan ke posisi awal, di mana anak itu benar-benar akan menerima hal baru, yang benar-benar baru bagi saya. Saya itu selalu mencari inovasi berupa diskusi, bagaimana bentuk diskusi yang memang benar-benar belum pernah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Berarti Misalnya saja menantang begitu ya, Pak? nggih, Lebih ke untuk inovasi-inovasi menantang anak supaya diskusi, tertarik ya? Mhm. saya selalu Berarti ada mencari cara itu. lain yang Pak Reza gunakan mungkin? Iya, cara lain. Jadi Oke saya oke itu oke. sekarang itu meninggalkan, setiap kelompok kelompok presentasi ke depan itu sudah agak saya ku kurangi Kurangi, karena oke. iya, karena itu, menimbulkan kebosanan karena hampir semua Bapak Ibu guru itu kan sekarang menerapkan itu ya, Iya, presentasi kelompok heeh, maju, presentasi, iya iya. itu. Kalau saya presentasinya ya hanya di mejanya mereka masing-masing, duduk santai, duduk Mmm, melingkar, tidak iya. usah berdiri ketika presentasi, cukup mereka duduk saja dan itu malah membuat mereka itu inovasi atau ide-idenya itu keluar, berbeda Oh dengan ketika gitu. mereka maju di depan kelas, dilihat oleh banyak orang atau banyak teman-temannya, guru Iya iya juga iya iya. memandang itu. Bahkan Begitu ya? kadang-kadang ketika anak itu sedang presentasi, kelompoknya itu kadang-kadang saya tidak menghadap ke mereka.
untuk Loh, supaya gimana saya kok tidak menghadap, iya, bagaimana Pak Reza? saya menghadap ke kelompok lain itu, Oh supaya begitu. memberikan kesempatan untuk mereka. Karena kalau dipandang terus itu sepertinya, mereka Kayak akan malu terintimidasi biasanya. begitu ya? Kayak itu. Seperti kalau misalnya ulangan itu kita nunggu di Oh, sampingnya itu sepertinya grogi. Jadi, ketika mengerjakan itu tidak, ya grogi gitu, Bu. Jadi itu oke. kadang-kadang ketika ada kelompok yang susah untuk cepat menyampaikan itu kadang-kadang saya melakukan trik yang seperti itu. Saya tidak menghadap ke mereka, jadi saya malah menghadap ke kelompok lain atau saya berdiri menyamping, itu malah untuk Begitu. saya itu lebih Oke, bagus. Itu oke. tantangan-tantangan ke depan yang akan saya perbaiki seperti itu, Bu, diperbaiki pada Iya. pertemuan Oke, berikutnya. oke, oke. Berarti pembelajaran yang Pak Reza lakukan itu tidak hanya berdiferensiasi untuk pembelajaran siswanya, tetapi model cara yang Pak Reza Betul, lakukan pun berbeda dengan Bapak iya Ibu guru yang lain. iya, Tujuannya mungkin untuk menarik minat siswa tadi supaya satu, tertarik dengan pelajaran Pak Reza, dan dua, mungkin konsisten. Konsisten di betul, sini kan yang Pak Reza maksudkan mungkin ya, mungkin mohon maaf nih, konsisten yang Pak Reza harapkan kan anak-anak itu tetap fokus pada pembelajarannya, konsisten pada apa yang harus dilakukan. Tidak harus nggih semestinya dilakukan, kan seperti itu Pak iya Reza? iya, Iya, betul. betul. Oke, kalau begitu Pak Reza tetap akan melaksanakannya dengan berbagai perbaikan supaya nanti pembelajaran itu tetap berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Betul Iya seperti itu Pak Reza? iya, betul. Ya, Saya akan melakukan perubahan karena, kebosanan itu sangat tampak, Bu Mintarsih, ketika ya, kita ya. mengajar. Anak itu merasa bosan itu akan kelihatan dari tingkah laku mereka. Kemudian tanggapan mereka terhadap guru ketika menjelaskan itu kelihatan. Misalnya mereka menampakkan wajah yang berbeda dari biasanya. Terus Kenapa ketika itu kok iya wajahnya berbeda? iya, wajahnya berbeda karena ya itu tadi, ketika mereka selalu mendengarkan atau menerima ilmu yang begitu banyak itu kan, ketika Oke, kebosanan oke. sudah mereka, apa itu namanya, sudah menimpa mereka, itu biasanya kalau saya ya memperhatikan mimik wajahnya itu sudah kelihatan bahwa, oh anak ini bosan, oh anak ini perlu strategi yang lain. Misalnya tadi saya berikan ice breaking, bahkan kemarin saya sudah memberikan teknik stop itu, Bu, meskipun Iya. ya ini hanya memakai kata-kata saya saja. Jadi saya tulis sebentar itu sebelum saya masuk Heeh, kelas, terus saya terapkan teknik stop oke. dengan saya mencari musik yang tidak ada lagunya, hanya Instrumen nada-nadanya saja, saja, instrumen hanya saja instrumen itu. saja ya mungkin ya? Terus saya bumbui dengan kata-kata saya sendiri. Waktunya tidak lama kok ya. Karena kalau lama pun juga tidak bagus karena hak anak akan terkurangi, hak anak untuk menerima pelajaran itu. Jadi saya sampaikan Ya, stop itu ya, dalam ya. waktu yang sebentar saja untuk mengembalikan. Setelah stop itu ya, apa itu, ice breaking yang lainnya seperti ice breaking door, terus yang samping kanan dan samping kiri itu saling menembak dengan menyebutkan namanya temannya. Yang berhasil nembak duluan dan menyebutkan nama, lah dialah yang menang, terus Oh yang gitu. kalah itu, terus Heeh, anak-anak bilang begini, karena senangnya mereka, yang kalah, heeh. "Loh yang kalah diapakan, Pak?" "Yang kalah ya biarkan saja." Kita berikan kita berikan tepuk tangan supaya besok Tidak lebih ada semangat sanksi, tidak ada lagi. konsekuensi ya Pak Reza ya? Tidak ada, tidak disuruh Oke. nyanyi ke depan itu. Nanti kalau Iya, iya. disuruh nyanyi ke depan, besok-besok lagi mereka tidak akan semangat dalam melakukan kegiatan ice breaking itu. Itu Bu Mintarsih yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi. Untuk Iya. tantangan-tantangan yang lainnya sepertinya tidak, karena memang saya mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Kepala Sekolah, dari rekan guru. Ya bahkan ketika saya mengerjakan tugas itu, tugas-tugas CGP yang banyak itu pun saya juga mendapatkan dukungan yang luar biasa dari rekan-rekan sejawat. Oke, oke, oke. Ya, berarti secara keseluruhan tidak ada tantangan, tidak ada hambatan ya Pak Reza, hanya saja
mungkin yang Pak Reza ungkapkan di depan tadi, kurang konsistennya siswa, hanya itu ya? Iya, kurang Iya, konsistennya heeh, siswa siswa kurang menerima pembelajaran berdiferensiasinya itu. Misalnya nggih, pilihan mereka tadi ketika saya mhm, beri pertanyaan untuk memetakan itu, jawaban mhm, mereka adalah ini, misalnya ya, "Saya memilih ini Pak, mengerjakan tugas dengan membuat TikTok," itu dalam mmm, kelompoknya itu. Tapi kan tidak tidak semua misalnya ada anak satu misalnya yang mhm, menggunakan HP untuk kegiatan yang lain, itu. oke Jadi oke, mereka kadang-kadang tidak konsisten dengan jawaban mereka sendiri atau pilihan mereka sendiri itu. oke. Kalau begitu, dari percakapan kita malam ini Pak Reza, kira-kira apa yang Pak Reza dapatkan? Yang saya dapatkan adalah Mhm, ini, apa itu, ilmu-ilmu baru karena saya bisa mengetahui dan saya bisa menjelaskan tantangan-tantangan ke depannya itu dan saya bisa mengambil langkah atau cara untuk mengatasinya itu tadi yang saya sebutkan mhm, tadi. Itu kan mhm, langkah-langkah untuk mengatasi tantangan-tantangan anak dalam menerima pembelajaran berdiferensiasi dan mhm, saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa saya akan merubahnya itu pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya yang saya oke lakukan itu Bu Mintarsih. oke oke. Pak Reza, sepertinya waktu kita juga Betul, sudah ini heeh, iya waktu kita iya sudah cukup. Mungkin itu yang bisa kita bicarakan malam ini ya Pak Reza ya. iya, Semoga ke depannya ketika Pak Reza menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Reza, bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan Pak Reza ingin memerdekakan dan memenuhi kebutuhan belajar siswa Pak Reza. Mungkin di betul, lain waktu kita bisa ketemu lagi Pak Reza, mungkin iya dengan via daring seperti ini atau mungkin ketika, lokakarya ataupun ketemu tidak seperti dalam kondisi daring, kita bisa berbincang-bincang lagi untuk saling berbagi, menambah wawasan kita. Intinya semua bertujuan untuk kepentingan murid-murid kita. Begitu ya Pak iya Reza ya? iya betul Terima Bu kasih untuk malam Mintarsih, ini Pak Reza. iya Sampai ketemu di lain waktu. sama-sama, Cukup sekian iya nggih. iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya. Oke Pak Reza, berarti yang 15 menit ke depannya itu Iya refleksi dari saya atau Pak Reza? iya, tadi perintahnya Bu Fasil adalah 15 menit digunakan untuk Mhm, mengajukan pertanyaan pada refleksi mhm, diri, apa yang Anda mhm. rasakan. Berarti Bu Mintarsih tanya kepada saya, apa Oke. yang saya rasakan ketika saya Kan tadi gini, panduannya itu kita praktik 15 menit, kemudian Iya 15 menit berikutnya untuk refleksi dan umpan balik dari iya, pasangan, kemudian nggih. yang 8 menit, 7 menit itu pertanyaan umpan baliknya. Lah refleksinya itu, mohon maaf, refleksi saya sebagai coach atau, Pak Reza selama saya coaching ini? Ya, seperti penjelasan Halo saya Pak Reza? tadi, ya, seperti Oke, penjelasan saya tadi, berarti saya bertanya dengan Pak Reza ini? nggih, iya, 5 menit Oke. mengajukan Bu Mintarsih mengajukan pertanyaan kepada saya, apa yang saya rasakan ketika dicucing gitu kan, Bu? Oh enggak, itu yang pertanyaan berikutnya Pak Reza, itu Oh ketika iya, kita download kemarin itu, mohon maaf, itu mhm, kan ada refleksi diri. Lah refleksi diri itu refleksi dari saya, kemudian yang umpan balik itu, umpan balik saya bertanya dengan Pak Reza. oh nggih Heeh, nggih, betul betul ya, begitu, seperti itu nggih ya? nggih Ah, nggih, monggo. berarti ini saya akan menjawab 4 pertanyaan di refleksi diri yang sudah kita unduh kemarin ya Pak Reza ini? Nggih, berarti saya memberikan Oke. pertanyaan 5 itu ya? Heeh heeh, betul betul. Apa yang Betul. sudah berjalan itu? Nggih. Oke, saya berikan pertanyaan dulu. Ya. Ya, saya buka dulu nih, Bu, ya. Oke, kita tunggu. Ya, Bu Mintarsih, pertanyaan yang Ya, pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan malam hari ini? saya rasa tetap ya Pak Riza ya, kemitraan karena kita sudah, mohon maaf sering ketemu walaupun dengan daring ataupun dengan apa itu, luring ketika kita ketemu di Lokakarya, itu saya rasa sudah baik apa yang sudah kita lakukan ini.
Kemudian di coaching kali ini untuk yang praktek ini kita juga sudah bisa Pak Reza menyampaikan ide-ide Pak Reza, mengungkapkan sedikit ada ganjalan ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Reza. Saya rasa apa yang sudah kita lakukan malam ini sudah baik, tapi alangkah baiknya nanti kalau saya harus belajar lagi ya Pak Reza ya, supaya saya juga terbiasa dan kedepannya untuk coaching-coaching yang lain entah dengan teman sejawat atau mungkin kita berbagi dan lain sebagainya, insya Allah lebih baik lagi. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, Bu Min. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Iya, sama seperti Pak Reza kemarin itu saya matur bahwa ketika menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan itu terus terang saya masih bingung karena kita harus benar-benar fokus apa yang Kuci katakan. Jadi ketika coaching seperti ini itu si coachnya benar-benar memahami kuncinya. Kita masuk di perasaan mereka, kita masuk di alur cerita mereka dan lain sebagainya. Dan mohon maaf sampai saat ini saya itu belum bisa menyerap betul. Jadi saya itu masih mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ke Pak Reza tadi menurut saya juga masih kurang berbobot. kurang mengena pada sasaran begitu maksud saya. Yeah. Seperti begitu, tujuan awalnya, tirta. Yeah. Tirta itu kan seperti air ya Bu, air itu mengalir. Jadi pertanyaannya dari coach atau dari Bu Mintarse itu tadi sudah seperti tirta, mengalir. Oke, terima kasih. Tapi masih harus belajar lagi. Ya, pertanyaan yang ketiga adalah apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Iya, sebelum melakukan coaching, seperti yang tadi sudah kita bicarakan di siang tadi, Pak Reza kita perlu berlatih enggak seperti itu. Nah, insya Allah yang sudah kita lakukan kemarin sudah Pak Reza ngendikan begitu. Oke, tapi saya tetap melakukan persiapan walaupun belum maksimal. Tadi sudah membuka dan lain sebagainya sebelum kita coaching. Kemudian yang di coach ketika kita coaching, apa yang saya lakukan, saya tetap berusaha untuk fokus, berusaha tetap present dengan Pak Reza, berusaha membersamai ketika kita ini, saya juga berusaha menyelami dan lain sebagainya. Iya, baik Ibu. Kemudian pertanyaan refleksi diri yang terakhir adalah apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Oke, tentu saja dengan belajar Pak Reza. Selain itu karena tanpa belajar kita mungkin tidak paham apapun. Selain belajar saya juga akan mempraktikkan teknik coaching ini dengan teman-teman di sekolah atau yang terpenting dengan murid-murid saya supaya semuanya berjalan dengan nyaman, semua berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada seperti judge dan lain sebagainya. Kita berjalan seimbang, tidak ada apa istilahnya jeda. Walaupun saya seorang guru dan itu seorang murid ataupun teman yang beda usia dan sebagainya, tidak ada gap, kita berjalan selaras begitu. Baik, ya. Untuk refleksi diri sudah selesai. Selanjutnya adalah pertanyaan umpan balik dari coach Anda. Jadi Bu Min bertanya kepada saya, nggih? Ya. Oke. Pertanyaan saya masih sama seperti kemarin Pak Reza. Mohon maaf, apa yang Pak Reza rasakan malam ini ketika saya coaching? Yang saya rasakan adalah senang, bangga. Kenapa bangga? Karena saya dapat pengetahuan baru. Ternyata ide-ide saya yang saya sampaikan tadi ternyata mengalir begitu saja dan itu sudah saya laksanakan atau dilakukan dan tentu saja untuk memberikan dasar langkah apa yang akan saya ambil ke depannya. Dan tadi saya juga merasa deg-degan, ya, deg-degan karena menerima coach dari Bu Mintarse yang luar biasa dan itu memberikan dampak yang luar biasa kepada saya, memberikan perubahan yang baik kepada saya sebagai seorang pengajar. Itu yang saya rasakan Bu Mintarse. Terima kasih Pak Reza. Insya Allah kita terus berbagi dengan pengetahuan yang punya. Insya Allah saya ada sedikit pengalaman, nanti kita saling berbagi ke depannya supaya semuanya berjalan dengan baik. Itu Pak Reza. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kesempatan kita kali ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.